Mengkaji agama Islam bukan saja dilakukan oleh orang yang beragama Islam saja, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang di luar agama Islam. Salah satu mukjizat terbesar agama Islam adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci agama Islam yang terjaga keasliannya dari awal diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga terjaga keasliannya sampai hari kiamat kelak. Di dalam Al-Quran berisi petunjuk ilahi, kisah-kisah umat terdahulu maupun umat yang akan datang, serta berbagai ilmu pengetahuan yang semuanya ada di dalam Al-Quran. Sebelum adanya riset maupun penelitian dari kemajuan teknologi meneliti ilmu pengetahuan tersebut, Al-Quran menuliskannya sudah sejak ribuan tahun yang lalu. Hal inilah yang membuat para ilmuwan mengakui kebenaran kitab suci Al-Quran dan membuat mereka tersentuh, sehingga banyak mereka yang masuk Islam. Berikut 10 ilmuwan yang tersentuh dengan kebenaran Al-Quran dan menjadi mualaf. Pertama, Profesor Keith Elmore. Ia adalah presiden dari organisasi ACC, yaitu Asosiasi Klinik Anatomi Amerika, antara tahun 1989 dan 1991. Ia terkenal karena literaturnya tentang mata pelajaran anatomi dan embriologi, dengan puluhan kedudukan dan gelar kehormatan dalam bidang sains. Pada suatu ketika, saat ia melakukan kajian sains tentang embrio manusia, ada sekelompok mahasiswa yang menunjukkan referensi Al-Quran tentang penciptaan manusia kepada Profesor Moore. Lalu sang profesor melihatnya dan berkata, "Tidak mungkin ayat ini ditulis pada tahun 7 Masehi, karena apa yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah fakta ilmiah yang baru diketahui oleh ilmu pengetahuan modern. Ini tidak mungkin, Muhammad pasti menggunakan mikroskop," ujar sang profesor. Lalu mahasiswa itu berkata bahwa pada zaman itu, yaitu abad ke-7 Masehi, mikroskop sekalipun juga belum ditemukan. Sesaat kemudian, profesor itu mengiyakan sampai terus berpikir dan terheran-heran dengan fakta ilmiah ini. Beberapa alasan ilmiah yang tidak terbantahkan itu akhirnya membuat Dr. Moore takluk di bawah Al-Quran dan menyerahkan diri sepenuhnya dalam pelukan Islam. Could not have known these facts about human development. Reasonable conclusion is that these descriptions were revealed to Muhammad from God. He could not have known such details because he was an illiterate man with absolutely no scientific training. Ayat Al-Quran yang menerangkan ilmu pengetahuan tersebut terdapat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 13-14, yang artinya berbunyi, "Kemudian kami menjadikan air mani dalam tempat yang kukuh, yaitu rahim. Kemudian, air mani itu kami jadikan alaqah atau sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik." Kedua, Dr. Maurice Bucaille. Dr. Maurice adalah dokter ahli bedah berkeluarga negaraan Perancis. Ia dilahirkan pada tanggal 19 Juli 1920. Ia meninggal pada tanggal 17 Februari 1998. Ia terkenal dengan karya tulis ilmiahnya yang berjudul tentang Alkitab, Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Dalam suatu penelitiannya, Dr. Maurice meneliti tentang mumi Firaun yang tetap utuh, walaupun sudah ribuan tahun menjadi mumi. Maka ia menggunakan segala ilmu yang ia miliki, lalu membandingkannya dengan agama satu dengan yang lainnya. Hingga akhirnya menemukan bahwa apa yang ia cari, terdapat di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Yunus. Dalam surat Yunus disebutkan bahwa Allah menghendaki tubuh Firaun tidak akan rusak sampai kapanpun.
supaya bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi kaum sesudahnya. Dari sinilah akhirnya Dr. Morris menemukan sisi ilmiah dari Al-Quran yang telah membuatnya menyadari bahwa begitu banyak kajian ilmu pengetahuan yang bisa ditemukan secara akurat di dalam Al-Quran, sehingga menjadikannya memeluk agama Islam. Is perhaps no better illustrations of the close links between Islam and science than the Prophet's hadith. اطلب العلم ولو في الصين. Seek after science even in China, which is a veritable invitation to man to enrich his knowledge. More significant, if it is possible, is the famous hadith, Midaidul ulama afdalu min dami shuhada. The scholar's ink is more precious than the martyr's blood. It comes as no surprise, therefore, to learn that religion and science have always been considered to be twin sisters by Islam. Di dalam Al-Quran, surat Yunus ayat 92, Allah berfirman, "Maka pada hari ini, kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami." Ketiga, Profesor Imarsal Jansen. Profesor Jansen adalah profesor dan ketua Departemen Anatomi dan Perkembangan Biologi. Jansen merupakan Direktur Institut Daniel Bock, Thomas Jefferson University, Pennsylvania, Amerika Serikat. Jansen juga telah menulis lebih dari 200 karya ilmiah dan semuanya telah dipublikasikan. Profesor Jansen mulai tertarik pada tanda-tanda ilmiah dalam Al-Quran saat menghadiri Saudi Medical Conference yang ke-7 pada tahun 1982. Komite ini merupakan komite khusus yang dibentuk untuk menyelidiki tanda-tanda ilmiah dalam Al-Quran dan hadis. Pada awalnya, Profesor Jansen tidak menerima bahwa ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang perkembangan biologi dalam Al-Quran dan hadis. Namun kemudian, ia melanjutkan meneliti terkait tahap internal serta pengembangan eksternal janin dalam tubuh manusia. Melalui serangkaian penelitian itulah, ia berdecak kagum pada apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Summary: the Quran describes not only the development of external form, but emphasizes also the internal stages, the stages inside the embryo of its creation and development, emphasizing major events recognized by contemporary science. Thank you for your attention. As a scientist, I can only deal with things which I can specifically see. I can understand embryology and developmental biology. I can understand the words that are translated to me from the Quran. As I gave the example before, if I were to transpose myself into that era, knowing what I do today and describing things, I could not describe the things which were described. I see no reason, I see no evidence for the facts to refute the concept that this individual, Muhammad, had to be developing this information from someplace. So I see nothing here in conflict with the concept that divine intervention was involved. Ayat Al-Quran yang menerangkan ilmu pengetahuan tersebut terdapat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 13-14. Yang artinya berbunyi, kemudian kami menjadikan air mani dalam tempat yang kukuh yaitu rahim. Kemudian, air mani itu kami jadikan alaqah atau sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Keempat, Dr. Gary Miller. Dr. Gary Miller adalah seorang ilmuwan matematika asal Kanada.
Selain menjadi anggota Dewan Ahli sebuah universitas, Dr. Miller juga aktif sebagai misionaris. Dr. Miller adalah ilmuwan yang sangat meminati bidang logika dan hal-hal logis. Pada awalnya, dia berpikir bahwa Al-Quran yang turun 14 abad yang lalu itu hanyalah sebuah kitab yang membahas berbagai masalah yang terjadi hanya di masa lalu. Namun seiring dengan menguatnya arus Islam di Barat, Miller pun terdorong untuk mempelajari Al-Quran lebih mendalam, dengan tujuan mencari celah-celah kesalahannya, sekaligus membuktikan ketidakotentikan kitab suci umat muslim itu. Namun semakin ia membaca Al-Quran, ia semakin menemukan kebenaran yang membuatnya terkesima. Ia menyadari bahwa Al-Quran ternyata banyak membahas berbagai masalah yang sama sekali tak ditemukan di kitab samawi lainnya. Ia pun semakin penasaran untuk mempelajari Al-Quran lebih mendalam lagi. Dan ia pun dikejutkan oleh ayat Al-Quran yaitu surat Al-Anbiya ayat 30. Ayat ini menyinggung masalah ilmiah, yang penemunya mendapatkan penghargaan Nobel pada tahun 1973. Ayat ini menjelaskan teori Big Bang yang menghasilkan penciptaan dunia, langit, dan bintang-bintang. Dari riset panjang ini, akhirnya membuat Dr. Gary Miller tunduk menerima Islam sebagai agama yang benar. Ia pun aktif menulis berbagai makalah terkait mukjizat-mukjizat sains yang tercantum dalam Al-Quran. Assalamualaikum and welcome. The title advertised was The Amazing Quran. I would suggest first of all that to call the Quran amazing is something that isn't done simply by Muslims who may have an appreciation for the Quran and are very pleased with it, but the book has been called amazing by non-Muslims. Non-Muslims, in fact people who are very filled with dislike for Islam, have still been surprised at the Quran. They've been amazed at what it has to say. I had the pleasure just about a week ago of interviewing him for a television presentation. We talked a great deal about this. It was illustrated by slides and so on. He mentioned that in fact Berikut ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surat Al-Anbiya ayat 30, yang artinya berbunyi, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Kelima, Dr. Atsushi Kamalokuda. Dr. Atsushi Kamalokuda adalah seorang profesor di fakultas. Akhirnya ia menemukan Islam. Kita mungkin sering mendengar dari mereka yang anti agama, bahwa sains adalah semua yang mereka butuhkan, dan bahwa Tuhan dan agama hanyalah mitos yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Seorang ilmuwan seperti Profesor Okuda lebih sering menggunakan akal pikirannya. Ia telah menjalani kehidupan tanpa Tuhan, yang membuatnya kehilangan makna dalam hidupnya. Ia menjelaskan tentang kehidupannya sebelum Islam dengan kalimat, bahwa sebelum Islam, hidupku biadab. Ia melakukan perjalanan mencari kebenaran, berjuang dalam pertempuran akademis yang panjang dengan berbagai agama, sampai ia mencapai Islam dan memutuskan untuk mempelajarinya dengan benar. Suatu ketika, ia sedang melewati hari-harinya sebagai seorang akademisi. Ia menemukan sebuah makalah penelitian, di mana matanya terpaku pada sebuah ayat, yaitu ayat dari Al-Quran yang mengubah hidupnya selamanya. Ayat itu berkisah tentang bagaimana Allah menciptakan manusia dari lumpur hitam yang halus. Ayat ini begitu menggugah hatinya, hingga ia memutuskan untuk memperdalam Islam. Ia kemudian pergi ke Aleppo untuk melanjutkan studinya dan belajar bahasa Arab. Profesor Okuda menjelaskan bahwa pada saat itu, saya masuk Islam. Saya percaya bahwa ini adalah hadiah terbesar dari Allah yang terjadi dalam hidup saya. Dan ayat Al-Quran yang berisi ilmu pengetahuan tentang asal-muasal penciptaan manusia tersebut terdapat di dalam surat Al-Hijr ayat 26 dan 29. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia atau Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku,
maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Keenam, Robert Half. Robert Half merupakan cendekiawan asal Kanada. Ia lahir dan dibesarkan dalam tradisi Kristen. Ia sangat hobi dan sangat suka matematika. Batinnya selama ini selalu bergelut dengan konsep ketuhanan dari agama yang dianutnya. Suatu ketika, ia pergi menemui ulama asal Palestina bernama Hossam Taha. Saat menemui ulama tersebut, Half memakai kalung salib. Kemudian ulama asal Palestina tersebut berkata pada Half, Yesus bukanlah juru selamat Anda. Penasaran dengan pernyataan ulama Taha, Half memberanikan diri meminta penjelasan. Lalu Half pun pulang. Ia kemudian melihat Al-Quran yang merupakan panduan hidup seorang Muslim. Di dalam Al-Quran, ia menemukan jawaban yang ia cari mengenai hal yang selama ini ia cari, tentang bagaimana konsep ketuhanan, cara berhubungan antara manusia dan Tuhan, dan juga manusia dengan manusia. Ia memutuskan menjadi Muslim setelah mempelajari agama Islam selama 7 tahun. Canada to second generation Canadians, originally German. People will say, oh, well, you weren't that bad, but, I wasn't that good. I accepted Islam July. Yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Allah berfirman, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Ketujuh, Profesor Dr. Geoffrey Lang. Geoffrey Lang adalah seorang profesor matematika yang memperoleh gelar master dan doktor dari Purdue University, West Lafayette, Indiana pada tahun 1981. Ia lahir pada tanggal 30 Januari 1954 di Bridgeport, Connecticut. Ia dibesarkan di tengah keluarga dan lingkungan Katolik Roma. Selama 18 tahun, ia belajar di sekolah-sekolah Katolik, di mana ia bertemu dengan pendeta dan teman-teman dari latar belakang agama yang sama. Selama hidup di lingkungan Katolik, tak begitu saja menjadikan Geoffrey seorang pemeluk agama yang taat. Diskusi-diskusi yang dibangunnya dengan orang tua, pendeta sekolah, dan teman-teman sekolahnya tak pernah berhasil menjawab pertanyaannya tentang keberadaan Tuhan. Sikap kritis yang ia miliki inilah justru menjauhkannya dari agama yang ia dan keluarganya anuti selama ini. Suatu ketika, ada salah seorang keluarga mahasiswanya yang beragama Islam, memberi Geoffrey sebuah salinan Al-Quran. Karena tak sedang mencari agama, dan sebagai seorang ateis, Geoffrey membacanya dengan berbagai prasangka di otaknya.
Sejak awal, kitab itu menorehkan garis peperangan, dan aku berada di wilayah yang berseberangan, ujarnya. Jeffrey kewalahan, ia kebingungan. Ketika itu, Jeffrey memunculkan pertanyaan dan sanggahan baru dalam otaknya. Setiap selesai membaca Al-Quran hingga bagian tertentu, ia segera memperoleh jawabannya. Ketika ia meneruskan membacanya, ketakjuban itu kian bertambah. Seolah penulis kitab ini membaca pikiranku, ujar Jeffrey. Akhirnya tepat tahun 1982, Jeffrey mendapati sejumlah kecil mahasiswa muslim memanfaatkan sebuah ruangan kecil di basement gereja untuk salat. Ia memberanikan diri mengunjungi tempat itu. Setelah beberapa jam di ruangan kecil itu, ia mengucapkan kalimat syahadat. Dan ia keluar dari ruangan tersebut dengan sebuah identitas baru, yaitu sebagai muslim. My reaction, when I went on to the next page, which began the second surah of the Quran, entitled The Cow, and it began Aleph, Lam, Mim. That is the book wherein, no doubt, is guidance for those who have fear, have taqwa. I was shocked. It was as if a voice from heaven was calling down to me. I had no sooner just prayed for guidance, semi-consciously, and now the next surah was answering my prayer. That! They translated it this, but this author happened to translate it as that, and I'm glad he did, because that's the literal translation. That! What? That? This? This book? That book! What book? This book? That book is the book wherein, no doubt, is guidance for those who have fear, who have taqwa. Religious consciousness. I was stunned. And so as I read through the Quran, I was intrigued immediately. What does it say? So I started reading through the Quran. And in the beginning it describes the people who will be guided by this revelation. It's as if it was written for a non-believer. I'm always surprised when Muslims think that it's read for believers and you shouldn't share it with non-believers. Its principal audience originally were mostly non-believers. They're the ones that heard it. When I read it, I felt it was definitely read for a non-believer. I'm not saying it's written for everyone. Seperti yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 52. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka, yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami, dan menjadi petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. 8. Profesor Dr. Ingrid Mattson. Beliau adalah seorang mualaf yang berasal dari Amerika, yang lahir di Kanada. Ia dilahirkan di Ontario, Kanada, pada tahun 1964. Ia terlahir bukan sebagai Muslim. Ia dilahirkan dari keluarga penganut Katolik Roma yang sangat taat. Waktu kecil dia tumbuh sebagai anak yang rajin melakukan misa harian di gereja. Saat ia berusia 16 tahun, ia justru memutuskan berhenti pergi ke gereja. Saat itu, Ingrid sempat menjadi ateis alias tidak mempercayai Tuhan. Ingrid memilih fokus untuk menimba ilmu di Universitas Waterloo dan memilih jurusan seni dan filsafat. Dan dari situlah dirinya mengenal cahaya Islam. Di Departemen Seni Rupa Universitas Waterloo, ia berkelana ke berbagai museum sejarah dan seni. Di Museum Louvre yang berada di tengah kota Paris, ia berkenalan dengan beberapa muslimah dari Senegal. Mattson terpesona dengan ketulusan dan martabat yang dia lihat dari diri teman-teman muslimnya itu. Bahkan di saat para muslim tersebut menghadapi prasangka buruk di sekelilingnya. Hal itulah yang kemudian membawanya untuk mempelajari Al-Quran. Ia selalu memiliki pertanyaan tentang ketuhanan. Peradaban Barat memang dikenal memiliki tradisi menggambarkan sesuatu dalam bentuk visual, termasuk penggambaran mengenai keberadaan Tuhan, ujarnya. Peradaban Islam tidak menganut sistem penggambaran sesuatu dalam bentuk visual di dalam mengingat dan memuji Tuhan dan menghargai seorang nabi, ujarnya kembali. Dan akhirnya ia memeluk agama Islam. Setelah mempelajari Al-Quran secara mendalam tentang ketuhanan. Things I said to her is to remember this. That the Quran is preserved in the hearts of the Muslims. It is not primarily preserved in books. In fact, even
at the time when the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam died, the Quran was not preserved as a complete book at that time. It was preserved in the memory and the hearts of the Muslims. So the physical book is only a memory device. The main source of the Quran, of course, the Quran is the eternal living word of God. I would like us to read 1/3 of the Quran out loud together. So I begin, Bismillah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Seperti yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Allah berfirman, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. 9. Dr. Kailur. Dr. Kailur adalah seorang dokter praktek di Jerman. Ia beralih memeluk Islam bersama istrinya pada tahun 2009. Sejak itu, ia mengganti nama menjadi Kai Ali Rashid, sementara sang istri berganti menjadi Catherine Aisyah Lur. Ia dilahirkan dan dibesarkan sebagai seorang Kristiani. Kai mengambil jurusan kedokteran di sebuah universitas di Jerman, dan membuka praktek dokter umum. Ia kemudian mengambil spesialisasi dalam pengobatan naturopatik. Ia memiliki gejolak batin tentang Trinitas dan ketuhanan. Ia juga banyak mempelajari berbagai agama seperti lebih mendalami Kristen, mengikuti Buddhisme dan Dalai Lama. Namun, ia masih belum menemukan jawaban yang ia cari selama ini. Selanjutnya, ia mulai mempelajari secara lebih mendalam agama Islam dan kitab suci Al-Quran dan akhirnya ia menemukan jawabannya. Kini pria berusia 43 tahun itu pun secara rutin menghadiri salat Jumat di masjid di Freichen, Jerman. Für mich eine eindeutige logische Erklärung des Göttlichen hat. Fünfmal am Tag betet Kai Lür Richtung Mekka. Der islamische Gebetsritus ist fest in seinen Tagesablauf integriert. Doch das war nicht immer so. Seperti yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Allah berfirman, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. 10. Profesor James Frankel. Profesor James Frankel berasal dari Amerika. Ia dilahirkan di New York pada tahun 1969. Walaupun terlahir dari keluarga yang memiliki latar belakang Yahudi, keluarganya sangat sekuler. Satu-satunya koneksinya dengan agama, yaitu berasal dari keluarga sang ayah, yaitu dari neneknya. Ayahnya bahkan pernah memasukkannya ke sekolah Yahudi. Namun, James merasa tidak terlalu nyaman di sana. Menginjak usia 13 tahun, ia membaca sebuah buku Karl Marx dan memutuskan untuk menjadi seorang komunis. Ia juga mempelajari filsafat ketimuran, seperti Buddha, juga mempelajari filsafat barat, seperti Yunani dan Romawi. Namun semuanya itu tidak memberikan jawaban yang tepat bagi pertanyaan-pertanyaan yang banyak berkeliaran di pikirannya. Pada saat yang sama, James juga memiliki pengalaman dengan seorang temannya yang berasal dari Pakistan. Sahabatnya itu memberinya sebuah Al-Quran dan menyuruhnya untuk membacanya. "Aku tidak ingin kau masuk neraka," ujar temannya itu kepada James. Pada saat itu, James tidak mempercayai adanya neraka.
Namun ia menghormati temannya itu, dengan mengambil Al-Quran yang diberikan dan meletakkannya di rak buku di rumahnya. Al-Quran itu diam di rak selama bertahun-tahun. Suatu hari, James membongkar raknya dan mengambil Al-Quran yang dulu diberikan oleh temannya itu. Ia mulai membacanya dan terus membaca. Al-Quran memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan James. Al-Quran menjelaskan dengan sangat jelas mengenai fakta tentang penguasa bumi. Penulis buku tersebut seolah-olah berbicara langsung padanya. James merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Terkadang saya menangis membacanya, kadang bulu kuduk saya pun merinding karenanya. Saya menyadari apa yang saya baca adalah tulisan Tuhan, ujar James. Dan pada akhirnya, ia pun menjadi seorang Muslim. James Frankel. I'm going to be speaking to you a little bit about my experiences coming to Islam. I'm speaking to you now from Honolulu, Hawaii. And it is September 2010. Getting ahead of us. I am a professor of comparative religion, and I teach classes in Islam also at the University of Hawaii at Manoa. And I've lived in Hawaii now for just over 2 years, and just entering my 3rd year. And some brothers asked me if I could speak about my experiences, so hopefully, inshallah, I can do this today, and if this is helpful to anybody, may Allah, certainly in a way that the Bible didn't, the Quran's directness and the fact that the Lord of the worlds, right, the Creator, as the book describes the author, is speaking directly to you at times, very direct way, very intimately. It moved me in a way that I had not felt before. My eyes and running down my face. Sometimes I would read it and the hair on my arm would stand up on the back of my neck. And I can't pinpoint precisely the time or the place, but at some point I think that I had realized that I was reading the words of God. Seperti yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 52. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka, yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami, dan menjadi petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman."